Bersinergi dengan kuda kepang Turonggo Jati, Kompleks Moro Pinggan, Ciputat, Tangerang Selatan. Diawali dengan tari jalan kepang atau jatilan, pertunjukan seni kuda lumping mulai merasuki malam menjelang. Diiringi instrumen musik gamelan Jawa, tarian semakin terasa syahdu dan membuai suasana. Dari Mukiri, aura mistis mulai terasa saat para penari mengikuti alunan lagu yang dibawakan. Terlebih adanya sesaji yang terkesan mengundang makhluk halus atau leluhur untuk hadir. Semakin menobatkan bahwa seni kuda lumping adalah spesial. Berdasarkan catatan sejarah, kuda lumping yang biasa disebut jaran kepang atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Berasal dari Ponorogo, pemain kuda lumping adalah kesenian berbahaya yang melibatkan kejadian magis di luar nalar manusia. Itu selalu pasti ada karena memang itu naluri atau sudah menjadi budayanya, dan itu memang sebagai adat dan budaya. Memang kalau kita harus memainkan sesuatu yang agak mistis, karena memang itu peninggalan leluhur kita, kita harus izin dulu pada leluhur kita. Itu pun kita harus ada doa, yang doa tersendiri namanya. Kita lagi main pasti ada doa untuk biar, karena memang kita kan hanya untuk biar tertib saja maksudnya. Jadi biar tidak ada yang jahat ataupun yang sedikit kurang kita inilah gitu. Sohor sebagai pertunjukan seni luar biasa, terutama pada fenomena kerasukan. Banyak yang menganggap bahwa pertunjukan kuda lumping bekerja sama dengan makhluk gaib. Dan tak dapat dimungkiri bahwa gaib itu memang ada. Bahkan menjadi hal biasa sesaat sebelum pertunjukan, pelaku kuda lumping melakukan ritual dengan membakar kemenyan dan menyiapkan sesaji. Tak hanya di situ, memanggil arwah para leluhur atau makhluk gaib adalah lumrah dan sudah menjadi rutinitas dalam sebuah pertunjukan kuda lumping sejak zaman Hindu Buddha. Sedangkan filosofi masuknya roh ke dalam tubuh penari adalah pengingat bahwa manusia harus meyakini adanya kehidupan dunia lain, serta alam kehidupan gaib yang telah dituliskan pada kitab agama. Sedangkan properti kuda dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah. Di dunia yang tidak nyata ya, jadi tidak sembarang orang juga bisa masuk gitu ya. Jadi memang sudah menjadi raganya, wadahnya dari roh tersebut gitu. Kalau tidak cocok ya tidak mau gitu. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Nah termasuk makanannya juga sudah masing-masing. Ini punya ini sudah ini. Jadi kalau nanti salah ngasih juga akan menjadi permasalahan. Lagu favoritnya atau lagu utamanya itu eling-eling. Baik untuk memanggil maupun mau pulang. Dalam pertunjukan kuda lumping, bagian yang paling mencuri perhatian penonton adalah saat salah satu atau beberapa penari kerasukan roh yang diyakini sebagai arwah leluhur. Dalam adegan ini, diperagakan hal-hal di luar nalar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Biasanya, penari yang kerasukan akan memiliki kekebalan fisik, seperti kebal terhadap pukulan musuh atau benda keras, goresan senjata tajam, bahkan yang sering kita tahu adalah makan beling dan silet. Meski dibuat bergidik saat melihat para penari kerasukan di tengah pagelaran, kuda
manusia. Di Ponorogo misalnya, kehadiran Roh ditandai dengan salah satu penari yang berubah sikap menjadi beringas dan biasa disebut warok. Sedangkan lawan dari warok adalah gemblakan. Dari keduanya, masing-masing digambarkan sebagai singa hitam untuk warok, sedangkan burung merak untuk gemblakan. Dan saat pagelaran kuda lumping berlangsung, terjadilah pertarungan antara warok melawan gemblakan. Hubungan antara warok dan gemblakan inilah yang diibaratkan sebagai sifat-sifat manusia. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Mereka yang baik biasanya diperagakan memiliki sifat sabar, rendah diri, serta senang memberi petuah. Sedangkan untuk mereka yang memiliki sifat jahat akan bertindak sombong, seenaknya sendiri, serta tamak dan liar. Sebenarnya kuda lumping memang, atau kuda kepang ya, itu ada alurnya, awalnya ada alurnya, jadi hampir seperti wayang. Karena ada jalan ceritanya, dalam arti tari itu mempunyai filosofi, mempunyai narasinya sendiri, mempunyai pesan yang disampaikan kepada si penonton atau yang melihatnya. Sebenarnya yang dari kuda lumping hampir sama seperti wayang, ada alurnya, tapi diperawakan melalui gerak tari gitu. Ini karena ada sedikit mistik ya, jadi dengar lagu saja sudah joget dengan sendirinya. Itu sedikit tentang kuda lumping. Ya lagunya ngebawa dan memang lagunya juga itu aja gitu, maksudnya tidak pun termasuk kayak idola dan favoritnya mereka. Kalau keluar ini lagunya keluar ini lagunya seperti itu. Ya pemirsa, seni jalan kepang atau kuda lumping ini tentu bukan pertunjukan biasa. Tak hanya harus menguasai kemampuan fisik secara mumpuni, berkomunikasi dengan leluhur pun mutlak harus dikuasai. Lagi-lagi tak bermaksud menantang atau merubah tradisi. Sesaat lagi, tim Misteri Dunia akan melakukan pembuktian secara langsung di lokasi tentang seperti apa kerasukan yang dialami para pemain, serta siapa saja leluhur yang singgah dalam pertunjukan. Kalau umum sebuah persembahan yang mengikuti tentang budaya dan tradisi itu bukan hanya kesurupan, tetapi banyak juga penonton-penonton yang akhirnya pulang dari energi yang ada tersirat dari Saya tidak mau ada kata gagal. Tugas ini harus tuntas.